tersesatkan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam
Shalom Bapak Ibu semua. Biar yang segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita. Dengan penuh kerinduan kita mau beribadah raya bersama-sama. Ini kami Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu, GBI Agape Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini kami yang rindu datang kepadamu Bapa. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Kami mau rindu dibentuk oleh kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Dan kami mau berfellowship bersama memuji mengagungkan nama-Mu. Biarlah kami mau taat dan setia. Terus beribadah. Dari waktu ke waktu kami percaya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Beracaralah Tuhan. Dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bila pengurapan atas kami semua Bapa, nyata di tempat ini Roh Kudus bekerja luar biasa. Menguatkan kami yang lemah, menyembuhkan kami yang sakit. Dan kami percaya Engkau berikan jalan keluar buat setiap kami yang saat ini Tuhan menghadapi segala masalah apapun. Ini kami Bapa, persepatlah umat-Mu yang dalam perjalanan. Bila mereka segera bersatu, kompak bersama meninggikan muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan hati yang rindu, mari kita mau datang kepadanya. Kata demi kata ini, perkatakan pada Yesus Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Kembali kita katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari kita katakan bersama. Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh.
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan selamanya, Yesus menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagia. Mari kita bangkit berdiri, sembah Yesus, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa setiap kita semua. Shalom. Haleluya. Dunia semakin hari tidak semakin membaik, tetapi dunia semakin hari akan semakin jahat, semakin bergelora. Tetapi percayalah, hanya ada satu nama, Yesus Kristus, tempat perlindungan kita. Amin, saudara. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara dan berikan sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Amin. Dialah perlindungan kita, Yesus satu-satunya. Katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap. Katakan, hey, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau
Tuhanlah perlindunganmu. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindungan. Katakan sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat sekali lagi katakan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Amin. Di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin. Haleluya. Sebab hanya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita tepuk tangan yuk. Banyak Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama agape, tepuk tangan bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Semangat agape, sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes, haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Katakan. Sekali lagi semangat agape. Engkau yang
bersama kita katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada kuasa dalam nama Yesus, Amin. Juru Selamat kita. Kita perkatakan itu saat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima sabdanya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Jemaat saja katakan, Yesus, Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam ini umat-Mu Tuhan, ini pengakuan kami. Sekali lagi jemaat saja, akui Dia dengan segenap hati. Amin, Yesus. Ya Bapa. Mari kita bangkit berdiri.
Lakukan bersama Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita saksikan penyerahan anak dulu. Kita masuk dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus pada saat ini di dalam penyerahan anak. Untuk itu Tuhan, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami, yang menerima anak-Mu yang masih kecil Tuhan. Sehingga di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu, dia dapat tumbuh menjadi anak yang mengasihi Engkau, yang mempermuliakan Engkau dan meninggikan Engkau. Tuhan, oleh sebab itu, berikan kepada orang tua anak yang masih kecil ini, untuk mereka mempunyai hikmat daripada-Mu, mendidik anak ini untuk mengasihi Engkau sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri yang hadir dan menerima semuanya ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk semuanya. Ya. Sebelum kita doakan anak, ya, namanya siapa? Chloe ya. Lidah saya udah nggak bisa itu loh. Chloe Aurora. Nah, jadi anak sekarang bagus-bagus namanya ya, puji Tuhan. Nah, papanya namanya Pranoto ini ya, Pranoto. Sugio Pranoto. Ingat apa namanya di Semarang? Sekolah ya, Sugio Pranoto. Mamahnya Delta. Alfa, Beta, Delta, Gamma. Jadi anak keempat ya. Ya, Delta Christina. Oke. Sekarang kita akan saya sampaikan sedikit untuk pegangan bagi orang tua mendidik anak ya. Menyerahkan anak kepada Sang Pencipta. Itu sangat-sangat baik sekali ya. Keberadaan seorang anak di tengah-tengah sebuah keluarga itu adalah anugerah terindah daripada Tuhan. Ya. Sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, tetapi cukup berat untuk membesarkan dan mendidik anak ya dalam jalan Tuhan. Tadi Pak Noah sampaikan sedikit dalam puji-pujian kita, semakin hari semakin sulit. Didik anak semakin hari semakin sulit. Akhirnya diberikan HP saja. Nah, ini tidak main-main ya saudara ya. Jadi jangan begitu maksudnya. Acara penyerahan anak adalah momen yang sakral. Ya, di mana kita menyerahkan anak, ya, kita menyerahkan anak-anak. Kalau kita punya anak, kita serahkan anak kita kepada Sang Pencipta untuk memohon berkat dan perlindungannya. Ya, tanpa berkat dan perlindungan Tuhan itu ya
sangat-sangat berat kehidupan ini. Nah, untuk itu kita mulai dengan Mazmur 127 ayat yang ketiga. Saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya. Mazmur 127 ayat 3 bahasa Indonesia masa kini. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Ya. Nah, sebagai orang tua, dia hanyalah pengelola berkat daripada Tuhan. Pendidik dan ya mengatur dengan baik anak itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kalian. Ya, jadi bukan anak itu bukan milik loh. Anak itu milik Tuhan. Kita sebagai orang tua hanya pengelola. Mengelola dengan baik, mendidik dengan baik anak itu agar anak itu menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi betapa penting untuk mendidik anak. Dikatakan didiklah anak yang masih muda. Ya, menurut jalan yang patut baginya, menurut jalan Tuhan. Itu yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang daripada jalan itu. Nah, banyak orang tua tuh entah lupa, entah bagaimana, tidak mendidik anak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga waktu gede, waktu besarnya mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, ya sekali lagi saya baca, didiklah anak, ya didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau kita didik anak kita dari sejak kecil, ya sejak sekecil-kecilnya ya kita bawa ke rumah Tuhan, kita didik di dalam Tuhan, sampai dikatakan di situ. Sampai masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, ini perlu bagi Pranoto dan Delta, ya. Anak itu titipan Tuhan. Yang menjadi pemilik adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara adalah pengelola dengan baik membawa dia ke dalam jalan Tuhan. Nah, dalam acara penyerahan anak itu kita berdoa agar Tuhan memberkatinya. Ya, Tuhan melindungi anak itu dan sepanjang hidup anak itu disertai oleh Tuhan. Nah, dengan demikian Tuhan juga memberikan hikmat kepada orang tua, kekuatan kepada orang tua untuk membimbing mereka di dalam jalan Tuhan. Sejak sedini mungkin agar mereka tidak keluar dari jalan Tuhan dalam hidupnya di kemudian hari. Saya kira cukup ya bagi Pranoto dan Delta, ya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri jemaat semua, ya. Ya. Kita akan mendoakan pertama buat orang tuanya agar Tuhan memberikan hikmat ya dan kesungguhan hati untuk mendidik anak Chloe dengan baik.
Ya, lidah saya udah nggak bisa. Oke, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bawa saudara kami Pranoto dan istrinya Delta ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau berikan hikmat kepada mereka untuk mendidik anaknya Chloe ini di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, tidak akan gampang mendidik seorang anak untuk menjadi milik-Mu Tuhan sampai hari tuanya. Tapi kami juga mengerti dengan jelas bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, yang memberikan hikmat kepada setiap orang yang memohon kepadanya. Saat ini kami mohon di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah Tuhan hikmat daripada-Mu, ya, dan keinginan mereka sungguh-sungguh untuk mendidik anak mereka Tuhan di dalam Engkau. Sehingga Tuhan di dalam segala hal mereka arahkan anak ini kepada Engkau sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka berdua ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mohon Tuhan kepada anak-Mu ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami serahkan tubuh, roh, jiwanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kekuatan daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, dan terus Engkau membimbing anak ini dengan baik. Sehingga dia bertumbuh ke arah Engkau. Dan terus Tuhan Engkau berkati dan Engkau sertai. Jauhkan dia daripada segala sesuatu gangguan. Bahkan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan baginya. Dan dia dibesarkan di dalam Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat ini ke dalam kehidupan anak Chloe masih kecil ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Silakan Pak Wasman. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kita tundukkan kepala sekali lagi dapat Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami sudah menyaksikan penyerahan anak dan sekarang Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau urapi secara khusus hamba-Mu dan Engkau juga urapi setiap jemaat. Sebab kami mau tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Katakan bersama. Amin. 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 Puji Tuhan. Sekali lagi. Shalom. Iya. Kok kayaknya kok kurang. Belum sarapan? Sekali lagi. Shalom. Amin. Ya. Kayaknya saudara banter kayaknya jadi tambah semangat gitu ya. Kok lemes ya kita. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema kita sebetulnya adalah hidup dalam berkat dalam kemurahan hati. Saudara, saya diberkati dengan ayat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 berkata begini, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi saya melihat bahwa orang yang murah hati itu adalah orang yang sama atau identik dengan orang yang hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih itu identik dengan orang yang murah hati. Sebab itu hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36 tentang kasih tidak bersyarat. Saya merenungkan saudara dalam perjalanan bahwa apa itu kasih dan kadangkala kita sulit untuk menerapkan karena kita berkata kita ini kan masih manusia. Kita ini kan masih napak kaki di bumi. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat firman Tuhan ini dalam Injil Lukas pasal 6
ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia berkata begini, maaf sampai lupa saya. Iya, minta tolong. Oke. Dia berkata, tetapi kepada kamu, ini kepada kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 29 berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat selanjutnya dikatakan demikian, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, saya mempersiapkan firman ini, saudara. Beberapa kali saya meneteskan air mata, jujur. Karena di dalam melihat firman ini, saya ingin belajar masuk dalam ranah kebenaran firman ini. Saya ingin belajar mengerti lebih dalam firman ini. Sehingga saya menemukan satu tema yang saya bawa. Adalah kasih tidak bersyarat. Karena apa, saudara? Karena rupanya ayat ini firman Tuhan katakan, dia berkata begini. Sebelum dia menyampaikan ajaran ini, dia berkata begini. Tetapi kepada kamu, ayat yang ke-27 bagian A. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata. Dia ingin berkata kepada kita, saudara, kata mendengarkan di sini berarti bukan hanya secara fisik ada di situ dan mendengar. Tetapi kata mendengarkan di sini berarti dia memahami dan menaati. Saya kembali. Mendengarkan di sini berarti Allah mau membawa kita. Yesus ingin berkata secara khusus. Saya percaya orang yang berkumpul saat itu adalah orang yang mendengarkan. Tapi dia perjelas dengan sungguh-sungguh. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan. Dia ingin bahwa kita mau mendengar, memahami, dan mentaati.
Yesus mengajak pendengarnya. Untuk apa? Untuk tidak hanya sekedar pendengar yang pasif, tapi juga mengaplikasikan apa yang dia dengar, sehingga dia melakukan dengan baik. Yesus sadar, saudara, ajaran ini berat. Yesus sadar ajaran tentang kasih tidak bersyarat ini berat. Sebab itu dia berkata, kamu dengarkan sungguh-sungguh. Renungkan sungguh-sungguh dan perhatikan dengan baik. Karena ini suatu ajaran yang berat. Hanya orang yang mampu mendengar, mencerna dengan baik. Hanya orang yang mampu memperhatikan dengan baik. Maka baru dia bisa mengaplikasikan hidup kita dengan baik. Sebab itu hari ini mari kita dengar bagaimana kata Tuhan. Dalam tema ini dia berkata, yang pertama saya menulis kasih yang berbeda dengan dunia. Saudara perhatikan ayat 32 dan 33. Dia berkata begini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Saya ulangi perkataan ini. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat yang ke-33 berkata dengan jelas. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara, ada satu hal yang saya temukan di dunia ini. Adalah satu kata perbedaan. Saya melihat di dunia ini selalu diciptakan oleh Tuhan adalah perbedaan. Ada putih, ada hitam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Saya melihat ini selalu berjalan dalam hidup orang di tengah-tengah dunia. Setiap kita hidup di dunia ini selalu ada perbedaan. Adalah putih, hitam, panas, dingin, siang, malam, gunung, lembah. Itu selalu ada. Dan saya percaya lihat muka saudara. Saudara ingin selalu hal yang baik terjadi dalam hidup saudara. Iya apa enggak? Kita semua akan ingin menemukan orang-orang baik. Kita semua akan ingin menemukan sesuatu hidup ini selalu sehat. Tapi sadar atau tidak sadar, ada orang baik, ada orang jahat. Itu pasti terjadi dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, ada waktu sehat. Ada waktu kita sakit. Itu terjadi. Nah, kalau kita hidup seperti dunia yang tidak berbeda hidup kita. Maka saya renungkan begini, satu perkataan yang menarik. Kalau kita hanya mencari hal yang baik saja. Kita tidak menyadari kata perbedaan. Sebetulnya kita tidak layak hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia harus menerima perbedaan. Sebab itu firman Allah berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Perbedaan itu pasti terjadi. Orang baik dan orang jahat itu memang sudah pasti terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu kalau begitu saya mengaplikasikan kata kasih yang berbeda. Apa sih artinya murah hati? Saya saudara beberapa hari berdoa terus. Karena saya tipe yang kalau saya mencari sesuatu saya nggak bisa diem. Saya sambil jalan-jalan, sambil keliling-keliling. Akhirnya saya menemu satu kata yang menarik. Kata murah hati itu. Saya ingin katakan kepada saudara adalah. Pada saat orang bersalah kepada kita. Saya ulangi.
pada saat orang bersalah kepada kita, kita tetap melakukan yang baik. Itu kata murah hati. Saya ulangi. Pada saat orang berbuat salah kepada kita, kita tetap melakukan yang baik. Pengertiannya bahwa kebaikan itu tidak terbantahkan oleh apapun juga dalam hidup kita. Harus beda. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya yang Tuhan inginkan, saudara. Kadangkala kita ini, kalau istri kita melayani kita kurang baik, kadangkala uang jatahnya dikurangi. Itu di sana. Harusnya bonusnya ditambah sekalipun dia tidak baik. Itu murah hati. Sekalipun orang itu menyakiti hidup kita, yang seharusnya kita membenci dia, kita marah dengan dia. Tapi kasih sayang kita tetap sama. Itu murah hati. Karena kasih Yesus memberikan contoh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia. Saya tanya kepada saudara. Dunia mengasihi Yesus apa enggak? Saya mau tanya. Apakah langsung Yesus berkata, maaf kasihku enggak jadi. Aku tak mundur baik. Kasih yang tidak terbantahkan berarti orang Kristen harus berbeda dengan dunia. Amin. Senggol kiri kanan biar disakiti. Aku tetap bermurah hati. Wah ini saudara, saya jujur saudara nyampaikan ini saya merasakan ada sesuatu yang kayaknya beban banget. Kayaknya ku susah banget. Kenapa? Karena rupanya saudara, bermurah hati itu tidak mudah. Sebab itu Yesus berkata, dengarkanlah. Kamu perhatikanlah. Saya beberapa hari memang kalau saya di PAUD, saya pesan ke orang tua murid, saya bilang tolong. Kalau anak kalian ribut, orang tuanya jangan ikut campur tangan. Karena biasanya orang tuanya kan bela anaknya. Biar opanya yang nangani. Kenapa saudara? Kadangkala kalau orang jahat kepada kita, kita balas apa? Jahat. Itu orang sana. Sana sini puduwai saudara. Allah menginginkan kita jadi orang Kristen yang berbeda. Kasih yang berbeda dengan dunia. Kenapa saudara? Karena tadi dikatakan ayat 32 dan 33. Dia berkata jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Apa bedanya kamu dengan orang dunia? Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Apa bedanya kamu dengan orang dunia? Berarti kita harus berbeda. Amin. Kadangkala keributan karena kita tidak mau terima perbedaan. Perbedaan itu penting. Tapi saya ingin katakan juga. Jangan yang salah selalu berkata, kamu harus terima aku dong. Harus terima aku dong. Tobat saudara. Baru minggu kemarin kita dengar firman kan tobat. Jadi kalau orang melakukan salah kepada kita, kita harus bermurah hati. Tapi orang salah juga kudu bermurah hati, mengubah diri. Jadi enggak sembarangan ada orang jadi waktu saya sedang share ngomong firman ini saudara. Ngobrol karena saya pingin mendengar suara dari respon orang. Om enak om kalau gitu. Lo enak gimana? Nek aku utang orang gak usah bayar kan dia murah hati. Diampuni terus. Saya bilang sing utang tobat kudu bayar. Gak bisa saudara. Murah hati gak bisa sepihak. Murah hati ini bersama-sama. Kasih yang berbeda. Ayo kita menjadi orang Kristen yang dituntut oleh Tuhan hari ini. Untuk
menjadi orang Kristen yang berbeda, yang kontras, tidak sama dengan dunia. Yesus mengajarkan tentang mengasihi musuh, bertentangan dengan pikiran dunia. Kenapa? Dunia selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Coba lihat kiri kanan, ini mukanya. Balas kejahatan dengan kebaikan? Atau masih gemes aku. Ya, kita mau bercoba hidup dalam kemurahan hati. Berarti kita mulai menjaga. Kenapa saudara? Hidup kita nggak pernah tenang. Kalau kita mau mencari hukum adil di dunia ini. Maka Tuhan berkata apa? Kitab Pengkhotbah. Di dalam pengadilan tidak ada keadilan. Hidup kalau mau cari adil, tidak ada adilnya. Hanya Tuhan yang adil. Ada orang berkata musuh yang terakhir. Saya mikir gitu. Musuh yang terakhir apa? Kematian. Menurut saudara mati itu musuh apa bukan? Tergantung. Kalau saudara hanya ego saudara, mati itu musuh. Tapi kalau saudara melihat kehendak Tuhan. Tadi kita ngobrol di luar. Suamimu di mana? Pergi. Suaminya ada di kamar. Wis pikun, sudah bayangkan gue ngono saudara. Ada orang berkata diikuti perempuan. Iki perempuan ini yang ikut ini siapa sih? Gue ngikuti saya terus. Nggak ngerti bujoi dewe, wis pikun. Saudara mau pilih, mau pikun apa mau pulang? Pulang itu berarti anugerah. Amin. Jadi bukan musuh. Dalam keadaan suka dan duka. Aku tetap tersenyum. Asal Yesus ada dalam hidupku. Amin. Sebab itu saya katakan tadi bahwa murah hati itu menunjukkan kebaikan kepada orang yang tadinya berbuat salah kepada kita. Mungkin mertua kita itu jengkel lagi. Udahlah, orang usah dikei popo. Saudara, kalau engkau bermurah hati, mertua makin rewel. Itu berkat bagi saudara. Makin saudara berkati. Yang memberkati saudara bukan mertua, tapi Tuhan. Beda dengan dunia. Amin. Saya berharap supaya kita keluar di tempat ini habis dengar firman. Kita beda. Apapun yang terjadi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Apapun yang terjadi. Allah turut bekerja untuk kebaikan hidup kita. Sebab itu ayo kita berbeda. Ayo kita memiliki kasih yang berbeda. Karena apa? Kasih kepada musuh. Mengasihi musuh itu berat. Mengasihi orang tanpa pamrih itu berat. Tapi tidakkah kita sadar firman Allah berkata apa? Upah kita dari siapa sih? Bukan dari manusia. Dari Tuhan. Kita tahu hanya Tuhan yang membalas hidup kita. Maka kita berkata, Paulus pernah berkata apa? Di dalam susahlah, di dalam penderitaanlah, di dalam masalahlah, kasih karunia Allah makin bertambah dalam hidupku. Karena apa? Karena dia tahu dalam keadaan seperti itu ada tangan Tuhan yang kuat. Mengasihi berbeda dengan dunia. Sebab itu dalam tema tadi saya kasih gambar, saya gambarkan. Matahari bagian awal. Kasih tidak bersyarat. Matahari itu bersinar bukan hanya untuk orang baik. Tapi orang jahat pun dia bersinar. Hujan itu turun bukan hanya untuk orang baik. Orang jahat pun kena. Sudah lihat banjir kemarin di luar kota. Itu dia nggak peduli gereja atau masjid atau apapun. Kalau kena dihantam semua oleh dia. Tidak ada dia pilih-pilih. Hanya bagaimana sikap kita. Aku tahu engkau mengasihi tanpa syarat. Aku pun muridmu mengasihi tanpa syarat. Kalau itu kita lakukan dengan sungguh, saya percaya kita akan menikmati. Suatu saat saudara, waktu pendeta berkhotbah. Pendeta berkhotbah tentang mengampuni musuh.
Dia semangat khotbah luar biasa. Habis dia khotbah, dia tanya kepada jemaat. Coba saudara angkat tangan, siapa yang saudara mau mengampuni musuhmu? 80% jemaat mengangkat tangan. Dia nggak puas. Karena orang yang tidak mengampuni tidak diampuni. Kalau tidak diampuni tidak masuk surga. Dia tanya kedua. Berapa persen dari jemaat yang mau mengampuni musuhnya? Semua mau mengampuni musuhnya. Kecuali ada satu orang kakek di depan. Tidak angkat tangan, saudara. Pendeta ini penasaran. Dia bilang, Pak, kenapa Bapak nggak mau mengampuni musuhmu? Kakek ini berkata, saya tidak punya musuh. Dia kaget. Dia tanya lagi. Pak tua. Nah, dia panggil dia Pak tua karena ini kakek-kakek. Umur Bapak berapa? 99 tahun. Orang tepuk tangan semua, saudara. Umur 99 tahun tidak punya musuh. Ditanya lagi oleh pendetanya. Apa betul kamu seumur ini 99 tahun kamu gak punya musuh? Dia bilang apa? Semua musuhku udah mati semua. Saudara, berarti kakek-kakek pun punya musuh. Saudara jangan tunggu orang itu mati baru saudara mengampuni. Masih hidup kita mengampuni. Amin. Saudara, yang kedua, apa yang saya ingin bagikan saudara kepada kita. Saya mengatakan begini, menunaikan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Saya tertarik sekali dari bacaan tadi. Menunaikan kewajiban, sudah perhatikan Lukas tadi pasal 6 ayatnya yang ke-31. Ayat ini betul-betul saudara saya ingin masuk dalam setiap pribadi kita. Dia berkata begini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya melihat ayat ini saudara sebagaimana apa sih kewajiban kita. Apa yang harus kita tunaikan, harus kita selesaikan bagian hidup kita. Ayat ini berkata, apapun juga yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu. Apa dia berkata? Perbuatlah demikian. Saudara kalau saudara salah diampuni mau enggak? Mau. Ampuni juga. Saudara kalau sudah ketemu orang disapa mau enggak? Mau. Sapa mereka lebih dulu. Apa yang engkau inginkan. Perbuatlah demikian. Karena apa saudara? Rupanya hukum Tuhan berkata begini. Markus 12 ayat 31 berkata begini. Dan hukum yang kedua ialah. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti siapa? Seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mengasihi Tuhan. Mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita seperti mengasihi orang lain. Seperti mengasihi aku. Saya mau tanya. Kalau nama saudara digosip ke orang di luar. Saya siapa yang berkata, hore namaku jelek digosip-gosip ke di luar. Atau saudara agak sedikit orang senang. Apa yang kau ingin orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian. Ini hukum kewajiban yang harus kita tunaikan. Yang harus kita selesaikan. Karena rupanya hukum ini sulit sekali. Saya ingat suatu saat ada orang pelit banget. Orang pelit, bapak pelit saudara. Tapi suatu saat anaknya ngajak bapaknya ini naik helikopter. Karena dia sedang ulang tahun tentara. Kan helikopter kan pakai apa itu? Pokoknya akrobatik. Dia minta naik. Nah waktu dia mau naik itu saudara.
Rupanya boleh naik tapi syaratnya ada syaratnya. Kalau mereka naik pesawat itu, mereka harus bayar $100. Naik. Nah begitu mereka mau bayar $100, ada kata lagi, kalau saudara bicara dalam pesawat itu, saudara akan denda $500. Jadi naik pesawat, bayar 100. Nah kalau kamu ngomong, denda $500. Tapi kalau kamu diem, tak kasih hadiah $1.000. Loh saudara, luar biasa ini. Naik bayar 100, ngomong denda 500, nek kamu diem, dapat hadiah $1.000. Bapak dengan anak ini naik saudara. Itu pesawat sudah jungkir balik, nggak keruan saudara. Ini bapak diem aja. Begitu turun, seorang pilot berkata, kamu bapak yang hebat. Tidak teriak, tidak menjerit, tidak ngomong, kamu hebat. Karena semua orang yang naik pasti menjerit. Itu pesawat ini. Dia bilang, Pak saya mau ngomong tadi. Loh bapak mau ngomong apa? Anak saya jatuh. Bayangkan anaknya jatuh aja nggak ngomong saudara. Saking pelitnya. Saudara, bagian hidup kita tetap berbuat baik. Amin. Apa yang engkau orang ingin berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Yesus mati pun siap untuk diri kita. Supaya kita hidup di dalam Dia. Ini sesuatu hal yang menarik untuk kita lakukan saudara. Sebab itu ayo kita menjadi orang percaya hari ini. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ayo kita bersikap yang adil. Kalau kita tidak mau digunjingkan, jangan menggunjingkan orang. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Mari kita lakukan sesuatu yang aku inginkan. Karena apa? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai dalam hidup kita. Jadi bermurah hati dalam kasih yang benar itu. Apa kewajiban hidup kita? Seringkali kita menuntut hak kita. Kita lupa kewajiban kita. Hakku mana? Saudara, saya melihat saudara, dalam hidup ini, soal ganteng atau jelek itu enggak jadi persoalan. Orang bisa bertahan dalam pekerjaan itu bukan soal ganteng atau jelek. Tapi masalahnya kalau dia punya karakter yang baik, dia bisa bertahan di dalamnya. Karakter baik. Rajin ke gereja, setia ke gereja itu baik. Datang tepat waktu baik. Maka kalau andai kata orang PHK, maka ada pilihan begini. Oh jangan dikeluarkan dia rajin. Itu karakter baik. Tapi orang yang akan dipromosikan adalah orang yang lebih daripada orang lain. Amin. Saudara mau punya kasih lebih daripada yang lain? Kasih yang mengutamakan orang lain lebih dulu. Baru diri kita. Ini kasih yang Allah inginkan. Apa yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Karena apa saudara? Karena kita ini harus berbuat yang baik. Saya ingat satu cerita lagi saudara, satu cerita yang menarik. Ada seorang anak perempuan, dia manja dengan bapaknya. Dia bilang, Papa berani gak kalau ketemu harimau? Bapaknya bilang, wow jangan takut anakku. Aku akan hadapi itu harimau. Papa berani sayang. Kalau papa ketemu gajah, berani gak papa? Jangan takut. Papa akan hadapi gajah itu demi anakku sayang. Anaknya laki nyeletuk. Papa berani gak sama mama? Mikir dia. Diam. Kok aku diam sih? Wah itu kurang elok. Dia bilang, kamu nyamakan mamamu dengan harimau, dengan gajah gak baik. Jadi jangan disamakan mamamu dengan yang lain. Mamahmu bukan gajah, bukan harimau. Mamahmu adalah orang yang terbaik. Itu mengasihi. Amin. Saudara bisa berkata, kita kadang-kala orang tua ngomong ke anaknya, mamamu itu cerewetnya nemen. Saudara, itu papa yang gak baik. Papa yang baik akan selalu mengucapkan yang baik. Amin. Tanam kewajiban kita yang baik. Yang terakhir, ya saya... Yang terakhir apa saudara? Yaitu Galatia. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada saudara.
Kenapa kita mengasihi seperti itu? Adalah keserupaan dengan Bapa. Saudara perhatikan ayat tadi 6 ayat 36. Dia berkata begini, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kita baik karena seperti Tuhan. Kita mengasihi karena seperti Tuhan. Karena apa saudara? Saya melihat Roma 5 ayat yang ke-8 berkata begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa saudara? Ketika kita masih berdosa. Yesus mati kepada kita ketika kita masih berdosa. Saudara ingat baik-baik. Ibu-ibu sakit yang paling berat itu apa saudara? Ibu-ibu saya tanya, saya laki enggak tanya. Sakit yang paling berat. Itu sakit melahirkan katanya. Katanya saya kan tidak pernah melahirkan. Saudara dengar baik-baik. Ibu melahirkan. Si ngajar anaknya ngomong, papa, mama. Siapa yang ngajar? Mamanya. Tapi aku tanya, begitu anaknya gede, suka ngomong dengan orang tuanya apa ngomong dengan temannya? Yuk. Heran nih ngomong dengan temannya kok iso aktif nemen. Nih ngomong dengan orang tuanya, sepatah kata aja dan sebentar lagi udah malah ribut akhirnya. Nggak cocok kayaknya. Sudah dengar baik-baik. Kita ini mengasihi tanpa pingin balasan. Karena kasih aku siap menderita. Seperti Yesus. Waktu aku masih berdosa. Maka saya katakan dalam doa pagi. Saya paling merasakan kasih Tuhan itu. Hidup saya ini siapa gitu kan. Waduh, Tuhan bisa tangkap. Waktu aku masih berdosa, Yesus sudah mati. Seperti Bapakmu di surga. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata apa? Jika kita tidak setia. Perhatikan baik-baik. Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya mau tanya saudara-saudara. Ayat ini andai kata diterapkan dalam hidup. Bukan andai kata, harusnya. Andai kata dia tidak setia, aku tetap setia. Kira-kira bisa cerain enggak yuk? Ayo aku nanya yuk. Sekalipun bujuku enggak setia, Nyong tetap setia. Kira-kira bisa pisah enggak? Alasan kita pisah kenapa yuk? Dia sih nyeleweng, dia sih lari, dia sih. Ayat ini ngomong sekalipun kita tidak setia. Saya berkata, makanya saya kadang-kadang kalau tidur saya lihat muka istriku. Duh Tuhan, ya ini orang apapun yang terjadi. Ya sampai Tuhan panggil. Kalau jadi bilang sampai Tuhan panggil, aku tetap setia. Bukan karena aku bimbingan pranikah, bukan. Tapi itu komitmen dengan Tuhan. Itu Tuhan seperti itu. Seperti Bapakmu murah hati, hendaklah kamu murah hati. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, saya percaya kita semua akan melihat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita sering kali hidup ini gagal dalam kehidupan kita? Karena rupanya Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Kita ini sering kali enggak seperti itu. Kita selalu menuntut. Kita lupa kewajiban kita. Kita mau bermurah hati. Seperti apa yang kuinginkan. Aku mau orang baik kepadaku. Aku mau orang setia kepadaku. Saya kadang-kala saudara, jujur. Saya dengan keluarga. Boleh saudara tanya ke anak saya, ke istri. Saya lebih baik, saya lebih dulu minta maaf. Kenapa? Karena itu keinginanku. Kalau aku mengajar seperti itu akan muncul dalam hidup mereka. Apa yang engkau inginkan perbuatlah itu kepada mereka. Dan dia berkata seperti Bapakmu di surga murah hati. Hendaklah engkau juga murah hati. Saya mau ingin tanya kepada kita hari ini. Mungkin firman ini biasa, tapi saya ingin katakan dengan saudara. Apakah kasih kita selama ini berbeda?
Saya jujur saudara, jangan sampai kita menjadi orang percaya standar kita sama dengan dunia. Mari kita belajar. Saya katakan berapa kali saya katakan. Kalau kita orang Kristen. Kalau orang Kristen masuk jam 7, dia datang jam 7. Itu bukan Kristen. Sorry. Karena kalau dia masuk jam 7, datang jam 7, itu biasa. Minimal dia 7 kurang 1/4 dia sudah ada datang. Itu nama pekerjaan orang Kristen. Itu lebih. Kalau kita mengasihi orang karena mengasihi kita itu biasa. Tapi orang jahat kepada kita, kita mengasihi mereka. Itu luar biasa. Dan jadilah seperti Bapa di surga. Sebab itu sudah apa berkatnya? Berkatnya tadi dia berkata apa? Allah akan memberkati engkau ayat 35. Dari bacaan tadi saya tidak tulis di situ. Berkat Allah akan melimpah dalam hidupmu. Kamu akan menjadi anak Allah. Kamu akan diberkati. Kamu akan hidup dalam kelimpahan. Yang pasti damai sejahtera Allah tertanam dalam hidup kita. Karena apa? Baik kamu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Aku tetap mengasihi kamu. Sikap hatiku tidak pernah terlukakan. Jadi kalau orang berkata luka hati. Itu berarti dia menuntut sesuatu. Hatiku tidak pernah luka. Karena aku tahu. Aku salah pun Allah mengasihi aku. Aku tidak benar pun Allah mengasihi aku. Betapa egoisnya hidupku kalau aku tidak mampu mengasihi orang lain. Karena itu yang Allah inginkan. Sudah ingat orang yang berhutang? Dia berhutang sedikit, ditangkap, dianiaya. Hutang besar dilepaskan oleh Bapa di surga. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata tangkap orang jahat itu. Lempar ke tempat yang paling gelap. Kenapa? Dia tidak tahu diri. Ayo kita tahu diri sedikit. Siapa kita? Allah selamatkan saudara waktu engkau masih berdosa. Kenapa temanmu berdosa sedikit aja kamu gak bisa ampuni? Kasih tanpa syarat dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdiri dan saya undang singer-singer untuk maju ke depan. Kita menyanyikan sebuah pujian. Yang paling sering lagu ini diajarkan pada waktu orang manten. Tapi saya ingin mengajak kita. Ajari kami bahasa cintamu. Agar kami lebih dekat kepada Tuhan. Lebih merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Andaikan aku lakukan. Oh haleluya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara, hari ini saya merasakan sesuatu yang Tuhan ingin katakan kepada saudara. Mungkin engkau ada dalam rumah Tuhan, tapi hidupmu ada kepahitan dan dalam hidupmu ada kebencian, ada kemarahan. Hari ini renungkan, Tuhan sudah mati untuk hidup kita. Lepaskan itu. Mari kita minta Tuhan, ajari aku kasih-Mu. Haleluya, kita dari awal kembali. Saya mohon Pak Christian untuk maju ke depan dan berdoa. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau sekali lagi mengajarkan kepada kami tentang kasih yang tidak bersyarat. Ajarilah kami Tuhan, kasih seperti kasih-Mu, kasih yang berbeda dengan dunia ini. Kami mau Tuhan, sekalipun mungkin saudara-saudara kami atau teman-teman kami jahat kepada kami mau tetap mengasihi mereka. Kami mau tetap mengampuni mereka Tuhan. Karena kami pun telah mengalami hal yang sama. Engkau telah rela mati bagi kami. Bukan ketika kami baik, bukan ketika kami menyenangkan Engkau, tetapi Engkau rela mati bagi kami ketika kami masih dalam keadaan berdosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menunaikan kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mau hidup dengan kasih yang tidak bersyarat. Kami mau Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Ketika ada orang yang memusuhi kami, rasanya kami ingin membalas Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang memampukan kami. Ketika ada orang yang memusuhi kami tidak membalas dengan yang jahat, tetapi kami membalas dengan kasih. Karena Allah Roh Kudus itu sendiri adalah sumber kasih yang memampukan kami Tuhan untuk menghasilkan buah roh, untuk menghasilkan kasih dari Bapa di surgawi. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan nurut kepada Engkau. Kami mau Tuhan, ketika kami mengalami permasalahan, ketika ada orang yang bersalah kepada kami Tuhan, kami mau nurut kepada Roh Kudus. Kami mau mengampuni, kami mau mengasihi. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami taat kepada Engkau, maka Allah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan setiap kami untuk mengasihi tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus, terus tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari, banyak persoalan, banyak permasalahan terjadi. Tapi Allah Roh Kudus, Engkau selalu ada bersama-sama kami, dan Engkau yang memampukan setiap kami untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu, Pak Wasman Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terus Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu ini di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap pekerjaannya di dunia pendidikan Tuhan, dan juga di dalam keluarganya, dan dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami untuk segala kebaikan-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan, dan juga berkati setiap kami yang mungkin belum memberikan Tuhan. Biarlah di masa-masa yang akan datang Tuhan, kami mampu untuk memberikan sesuatu kepada Engkau dengan ucapan syukur. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan. Biarlah kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami siap memberi pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya dan kita akan menyaksikan warta jemaat. Shalom jemaat yang terkasih,
Kembali Agape News hadir, kali ini bersama dengan saya yang akan menyampaikan warta jemaat dan informasi seputar gereja. Tak lupa juga saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami. Jika Bapak Ibu Saudara belum tertanam di gereja manapun, maka kami sangat senang menjadi keluarga kedua bagi saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan khusus seperti baptisan air, katekisasi pranikah, konseling, dan lain sebagainya, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Adapun jam operasional sekretariat gereja dimulai setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Kami terus mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam Komsel. Mari kita bersama-sama belajar lebih lagi mengenai tema kita bulan ini. Lewat Komsel, kita akan bersama-sama bertumbuh dan mengenal kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Adapun jadwal Komsel dapat kita simak bersama-sama pada slide berikut ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali ibadah. Ibadah raya pagi pada pukul 7 pagi dan ibadah raya sore pada pukul 5 sore. Adapun ibadah raya pagi disertai dengan live streaming di YouTube channel GPI Agape Pekalongan. PAUD Pelita Kasih masih membuka pendaftaran dan menerima peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Mari percayakan putra-putri Anda untuk belajar di PAUD Pelita Kasih. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak, cucu, atau orang terdekat, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Shalom anak-anak muda, ada kabar baik untuk kita semua. Tahun ini, ABC Youth akan mengadakan retret. Retret ini akan diadakan di Wisma Bukit Soka Salatiga pada tanggal 27 sampai 29 Juni 2025. Untuk biaya retret, teman-teman dapat berinvestasi sebesar Rp500.000 dan biaya ini sudah termasuk dengan transportasi, makan, snack, dan kaos. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti retret ini, dapat mendaftarkan diri ke Saudari Yorina dengan kontak person berikut ini. Dan bagi saudara yang tergerak untuk memberikan dukungan dalam dana untuk acara retret ini, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Saudari Yorina dengan kontak person berikut ini. Mari anak-anak muda, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Satgas yang bertugas minggu depan adalah Satgas 5 dan 6. Bagi saudara yang bertugas, dimohon mempersiapkan diri melayani minggu depan. Bagi saudara yang rindu bersaat teduh di gereja, saudara dapat mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 5 pagi di gereja. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari jemaat, kita bersama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Satu informasi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah melakukan order atau pesanan makanan, panitia retreat youth, mohon untuk setelah ibadah ini selesai, makanan atau pesanannya bisa diambil di meja yang sudah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita sudah diajarkan firman Tuhan, kasih yang tak bersyarat ya. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan agar benar-benar dapat mengasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita masuk dalam doa penutup dan berkat. Dan setelah itu saudara bisa duduk sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas ibadah kami pada pagi hari ini.
Engkau memberikan kami kesempatan yang baik untuk memuji-muji Engkau, menyembah, dan firman-Mu diberitakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus Tuhan mengajarkan kepada kami untuk belajar seperti Engkau Tuhan, mengasihi tanpa syarat. Engkau telah mati buat kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menyediakan kehidupan kekal bagi kami. Begitu juga Tuhan, kami umat-umat-Mu, oh Tuhan, meneladani akan Engkau. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, dan kami juga akan belajar tentang kasih-Mu yang tanpa syarat itu, agar kami dapat juga melakukan bagi sesama kami yang kami hidup di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur semuanya itu karena Engkau sendiri ada menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dengan demikian Engkau memakai semua hamba-hamba-Mu itu sebagai alat-alat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk hidup kami ke depan. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami semua Tuhan di dalam pengiringan kepadamu benar-benar Tuhan menikmati kasih-Mu. Engkau berkati semua pekerjaan umat-Mu. Engkau berkati Tuhan semua daripada usaha-usaha jemaat-Mu di dalam semua perusahaan-perusahaan yang mereka tangani. Sehingga Tuhan di dalam segala hal nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan bersungguh hati terhadap Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, Engkau sertai pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan semuanya ini milik-Mu. Dan Engkau pula yang harus kami tinggikan dan kami agungkan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah kami yang hidup, juru selamat kami yang telah mati bagi kami semua. Sebab itu ada perlindungan-Mu Tuhan terhadap gereja-Mu di tempat ini, terhadap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir Tuhan. Baik mereka dalam keadaan yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah mereka, berikan kekuatan yang baru dan kesembuhan daripada-Mu. Sehingga mereka dapat beribadah kembali. Oh Tuhan, begitu juga saudara kami yang segala kesibukan mereka sehingga tidak dapat beribadah pada hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ikut ibadah live streaming Tuhan. Engkau terus menyertai juga sehingga di dalam semua umat-umat-Mu yang selalu berharap kepadamu, ada Engkau yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan, dalam usaha, semua di dalam perlindungan, penyertaan dan pimpinan-Mu dan berkat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemerintah daerah kami Pekalongan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan kepada mereka hikmat daripada-Mu dan hati yang takut akan Engkau. Sehingga mereka melakukan yang terbaik sebagaimana Engkau nyatakan di dalam hati mereka. Begitu juga pemerintah pusat Tuhan sampai ke daerah-daerah lain. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Akhirnya Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah oleh-Mu kasih karunia yang melimpah-limpah, disertai dengan berkat
damai sejahtera senantiasa Tuhan curahkan atas kehidupanmu dan seluruh keluargamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat itu turun ke atas engkau mulai sekarang ini sampai sepanjang umur hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dan